Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Padungo, kelas C, Pendidikan Geografi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan ekonomi di Indonesia berdasarkan sudut pandang geografi ekonomi. Di mana pemaparan kali ini untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah geografi ekonomi. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang perkembangan ekonomi pada tahun 2019. Pada 2019, ekonomi Indonesia triwulan 1 2019 itu tumbuh sebesar 5,07%. Sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan 2018. Kemudian pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di dalam 5 tahun terakhir, menunjukkan adanya pengetahuan ekonomi domestik secara kewilayahan. Hampir semua kawasan mengalami pertumbuhan positif, kecuali kawasan Maluku dan Papua dan lain sebagainya. Perkembangan perekonomian domestik banyak dipengaruhi oleh kondisi geopolitik atau global, harga komoditas, kemudian internasional, kemudian agenda nasional, yakni dan pemilihan umum, serta perubahan musim panen. Kemudian perkembangan sektor fisik digambarkan dengan realisasi penerimaan perpanjangan di mana hingga akhir triwulan 1 2019 mencapai 3,350,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi terhadap target APBN relatif menurun. Pendapatan negara dan hibahan turun dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Di sisi lain, realisasi belanja negara turun kemudian dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh penurunnya belanja pemerintahan pusat atau BPP dan transfer ke daerah dana desa atau TKDD. Kemudian sementara itu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga atau B1, B17 DRR pada level 6,00%. Langkah tersebut merupakan upaya untuk memperhatikan daya tarik aset keuangan domestik yang diharapkan menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah sepanjang triwulan 1 tahun sampai 2019. Nilai tukar triwulan cenderung menguat didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang membaik. Di sisi lain, normalisasi kebijakan Amerika Serikat mendorong masuknya portofolio ke negara-negara berkembang. Kemudian inflasi dalam negara berada dalam rentang 3,5% dan mencapai tingkat rendahnya dalam 10 tahun terakhir. Ini mendorong oleh turunnya harga komoditas dan pangan. Kemudian secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga akhir tahun ini akan berbeda di kisaran 1,7% hingga 0,6%. Sebelumnya, proyeksi Sri Mulyani berada di kisaran 1,1% hingga 2,2%. Adapun salah satu hal yang membuat hal ini terjadi adanya mobilisasi yang terhambat. Padahal mobilisasi masyarakat menjadi tolak ukur untuk mengetahui seberapa cepat laju roda perekonomian. Banyak usaha dan industri yang mengadakan keramaian dan akan berhenti ketika kegiatan masyarakat berkurang atau berhenti, dilansir kembali dari NCB Indonesia.
Berdasarkan laporan analisis hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha-usaha, keluaran BPS dari 34,559 unit usaha yang disurvei, nyaris 83% mengaku mengalami penurunan pendapatan. Jadi antara 2019 dengan 2020 itu sangat berbeda. 2019 itu mulai meningkat dari 5 tahun sebelumnya dibandingkan pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020 itu mulai menurun perekonomiannya. Kemudian terlebih dari sebanyak 84,2% perilaku unit usaha kecil atau UMK mengaku mengalami penurunan, sementara unit usaha besar UMB adalah 92,29%. Itu mulai menurun dari UMK itu mulai agak menurun, kemudian UMB itu mulai agak menurun. Industri yang menjadi salah satu roda penggerak terbesar ekonomi Indonesia itu mengalami kemunduran. Tentu saja keadaan ekonomi yang menurun itu tidak terlakukan lagi. Kemudian pertumbuhan ekonomi pada kurva keempat 2020 diperkirakan masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,75% hingga 0,7%, 75%. Pertumbuhan ekonomi akan masih terkontris selama pemulihan ekonomi akibat dampak virus COVID-19 masih terus lemah. Ditambah dengan adanya ketidakpastian vaksin virus corona dan penanganan pandemi yang cenderung lambat. Tapi walau Indonesia mengalami resesi, sebenarnya bukan berarti keadaan menjadi sangat buruk. Ketika boleh waspada, namun tidak perlu kita khawatir berlebihan. Kemudian dalam tahun 2019 dan 2020 itu perekonomian atau dalam anggaran itu lebih besar dibandingkan 2019 dengan 2020. Karena 2020 itu sudah anggarannya sudah dibalikan ke BLT, bantuan langsung tunai ke masyarakat. Kemudian pembangunan di 2020 itu makin mengurang dibandingkan pembangunan di 2019. Itu tingkat perekonomiannya. Kemudian saya kaitkan dengan sudut pandang geografi. Berdasarkan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini terhadap pandangan geografi, itu lebih menekankan pokok pembahasannya pada aspek keuangan atau spasial dari aktivitas ekonomi manusia. Hal ini dikarenakan aspek keuangan sangat tergantung pada ruangan atau spasial dalam suatu wilayah. Jadi terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.